Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Nur Latifah. Aku dari kelas 7Y. Hari ini aku bakal cerita ke kalian tentang sejarah atau kisah detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya kalian semua tahu dong kalau Indonesia itu pernah dijajah oleh Jepang, Inggris, dan Belanda kurang lebih sekitar 350 tahun. Namun tepatnya pada tahun 1944, Indonesia mulai mencoba untuk bangkit dan mempersiapkan kemerdekaannya. Gimana ceritanya? Here we go! Pastinya kalau kamu mau sukses melaksanakan sesuatu hal, pasti kamu sudah mempersiapkannya secara matang dan secara teliti. Begitu juga dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Pada tanggal ini juga dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang, yang dimana sidang pertama kali ini dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, yang menghasilkan rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itu mengapa setiap tanggal 1 Juni kita selalu memperingati hari kelahiran Pancasila. Kemudian sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil berjumlah 9 orang atau yang sering kita sebut sebagai panitia 9, dan mematangkan konsep Pancasila yang hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945, BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua kalinya, yang pada sidang kali ini tuh menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar Negara lengkap dengan pembukaannya. Kemudian namun ya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI ini dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI ini berjumlah 21 orang yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dunia kedua yang tengah terjadi saat itu juga memberi dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya yaitu pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dampak dari peristiwa tersebut menyebabkan Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang langsung menyebar luas secara cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Mendengar berita tersebut, para golongan muda pada sore harinya langsung melaksanakan rapat di Pegangsaan Timur bersama dengan Muhammad Hatta. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil rapat kemudian disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun di sini terjadi perbedaan pendapat, di mana Bung Karno berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus menunggu sidang PPKI. Namun berbeda dengan Bung Karno, para golongan muda ini berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus berdiri sendiri tanpa campur tangan Jepang ataupun PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Namun kemudian setelah melakukan beberapa kali rapat, para golongan muda ini memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar kota agar tidak terpengaruh oleh Jepang.
Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Muhammad Hatta dijemput oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Itu mengapa peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, karena mengambil dari nama daerahnya, yaitu daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Bung Karno dan Muhammad Hatta diasingkan karena mereka meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan berita tentang proklamasi. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan sidang PPKI di Gedung Pejambon II. Ahmad Subarjo yang sedang mencari keberadaan Bung Karno dan Muhammad Hatta juga diberangkatkan ke Rengas Dengklok agar bisa bertemu dan berunding dengan mereka. Setelah selesai berunding dengan Bung Karno dan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo berjanji dengan para pemuda dengan jaminan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan besok selambat-lambatnya pukul 12 siang. Mendengar perkataan Ahmad Subarjo, para pemuda langsung setuju dan langsung melepaskan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Dari Rengas Dengklok, para rombongan kembali tiba di Jakarta pukul setengah 12 malam. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk beristirahat sebentar di rumahnya masing-masing. Kemudian Bung Karno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan anjuran Ahmad Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi. Walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau menjamin keselamatan terhadap mereka. Namun sebelum merumuskan naskah proklamasi, Bung Karno dan Muhammad Hatta pergi menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk mempertanyakan sikapnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Sayangnya tidak ada keputusan pada pertemuan kali ini karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu sehingga tidak bisa mengubah keadaan politik di Indonesia sebelum kedatangan sekutu. Akhirnya Bung Karno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk merumuskan naskah proklamasi kembali di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dan kemudian aku mau kasih tahu ke kalian bahwa kata proklamasi adalah sumbangan dari pemikiran Soekarno. Kalimat pertama pada naskah proklamasi adalah sumbangan dari pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat kedua pada naskah proklamasi adalah sumbangan dari pemikiran Muhammad Hatta. Kemudian teks ini diberi saran dan ada sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Akhirnya pada pukul 4:30 pagi, naskah proklamasi selesai disusun. Buat kalian semua nih yang tinggal di Jakarta, pasti kalian semua pernah melewati bahkan mengunjungi lapangan Monumen Nasional Monas, ya kan? Tadinya semula proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di sana. Dulu namanya adalah lapangan Ikada. Namun Bung Karno berpendapat bahwa jika dilaksanakan di tempat yang luas dan ramai akan memicu bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Akhirnya Bung Karno mengusulkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, akhirnya pembacaan naskah proklamasi akan dilaksanakan pukul 10 pagi di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta juga berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Pres BM Dia untuk memperbanyak salinan naskah proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Keesokan paginya di rumah Insinyur Soekarno sudah dipadati oleh banyak sekali orang. Sudanko Latif Hedradiningrat juga menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno yang sedang menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah teks proklamasi. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanko Latif Hedradiningrat. Bendera merah putih yang sedang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri dari Bung Karno. Upacara berlangsung sangat syahdu karena tanpa dikomando,
Para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera sedang dikibarkan. Berita proklamasi disebarluaskan melalui radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang langsung melarang penyiaran berita tersebut. Namun kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar radio di Domei diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Namun tanpa kehabisan akal, para pemuda membuat alat pemancar radio baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar radio di kantor berita Domei. Kemudian alat ini pun dibawa ke Menteng dan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia langsung disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebar luasan berita ini juga dilakukan lewat pres dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa memuat tentang berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu dia semuanya peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penuh perjuangan banget kan ya? Kita harus bersyukur karena kerja keras para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kita bisa hidup tenang dan damai sekarang. Itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.